Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Ih Tante, mereka semangat sekali loh anak-anak sekolah minggu kita. Iya Tante. Wih. Lihat kita dua Tante semangat. Iya, mereka. seperti bajunya ya, warna kuning harus semangat, cerah ya Tante ya. Iya adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, Tante, kita harus bagaimana ya Tante? Sikap ini dulu Tante. Sikap Biar- yang rapi ya Tante. iya, Kita kan harus mau saat memuji teduh Tuhan. dulu ya. Iya. Kita saat teduh dulu adik-adik. Jadi adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita siapkan hati kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya Tante. Ih, kita goyang-goyangkan dulu tangannya ya. Iya, kakinya. Ya kan lagi duduk nih, digeser-geser biar semangat badannya ya. Biar kita bersuka Tetap cita. jaga jarak ya Tante. Iya, tetap jaga jarak. Oke Tante, Oke. kita panggil? Baik. Ayo, kita panggil sama-sama yuk. Laskar Kristus. Yes. Tante, itu yang baju kuning nggak lompat dia Tante. Iya, padahal kan kita udah semangat sama-sama Udah baju kuning semangat, kan. Iya. Tante coba sama-sama lagi, lebih kuat lagi Iya. kita panggil ya Laskar Oke. Kristus ya. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Yes. Ih, semangatnya. Semangat. Iya. Ayo adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita Panggil musiknya. panggil musik dulu ya. Kita Iya. hitung dari 1, yuk. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangannya dong. Iya, pintar sekali abang yang di sana. Kakak yang di sana juga ya. Iya, tepuk tangannya dong, meriah ya. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus adik-adik ya. Tepuk tangannya lagi. Guru-guru sekolah minggunya juga semangat Tante yang di rumah. Iya. Cantik ya kan Tante ya. Sama semangatnya dengan Yes. kita. Oh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo kita ke sebelah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo ke sebelah kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan lagi di atas kepala. Kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Dibuat geraknya ya Dek ya. Iya. Yang semangat ya adik-adik. Ayo yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit
bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya, adik-adik, tepuk tangannya lagi ya. Sekali lagi kita nyanyi Bapak Abraham. Tepuk tangannya dong. Nyanyikan dengan suara kuat ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Iya, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yeay. Iya. Waktunya sekarang ngapain ya? Yang berulang tahun, Tante. Oh iya, yang berulang tahun. Iya, kita undang untuk bangkit berdiri ya Tante. Iya. Adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, dan juga kalau ada adik-adiknya lagi, ada opungnya di rumah, tetap berdiri kalau ulang tahun. Kita panggilkan ya Tante, silakan berdiri. Iya. Kita sama-sama doakan ya Tante. Ayo ya. kita berdoa. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, sekarang kita mau mempersiapkan ibadah kita. Iya. Kita nyanyi dulu Tante. Oke Tante. Siapkan dulu kidung jemaatnya. Bukan Tante, buku nyanyian. Buku nyanyian. Iya. Oh iya, buku nyanyian. Dari Buku nyanyiannya ya dari nomor 550 ayat yang pertama. Oke. Adik-adik yang di rumah tahu semua kan Dek ya? Tahu biasa Tante, ini Tante. iya. Yang semangat Tanganku ya. yang kecil. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Ibuku yang sudah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Iya, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberkati kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang hadir di hati kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan boleh duduk tenang, boleh duduk diam dan taat kepada setiap guru-guru sekolah minggu kami dan kepada orang tua yang membimbing kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu sekarang lagi pandemi COVID-19. Kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengalahkan wabah ini Tuhan. Kami percaya perlindungan dan pertolongan Tuhan boleh ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kegiatan kami hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, shalom. Karena kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik kami yang di rumah, duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitab dan buku nyanyiannya. Sekarang kita mau bernyanyi
Kita buka buku nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 206 ayat 1 tambah 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud bertelut, linangan air mataku, itu persembahanku. Berikan hatimu padaku, aku rindu padamu. Lihat aku, Tuhanku, aku ini milikmu. Hanya Kaulah harapanku, Kau penebus jiwaku. Berikan hatimu padaku, aku ini milikmu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita baca hukum Taurat kita pada hari ini. Hukum Taurat pada hari ini diambil dari titah pertama dan artinya ataupun maksudnya kita buka katekismus kita baca bersama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian titah Tuhan pada hari ini. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan kita untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1. Dimohon untuk berdiri. pengampunan dosa kita, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 495 ayat 1. Di surga ada Bapakku yang maha kuasa, Tuhanku, dan dari sana Bapakku amati tiap langkahku, dan dari sana Bapakku amati tiap langkahku. Kita masuk ke epistel atau ayat bulanan kita di bulan ini. Pasti anak-anak sekolah minggu sudah hafal. Ini sudah minggu ketiga. Kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama ayat bulanan kita, yaitu yang tertulis di 2 Timoteus bab 2 ayat 19. 2 Timoteus bab 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian ayat bulanan kita pada bulan ini. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 512 ayat 1, Bangkit Berdiri. Menjalani sungai darat laut, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Iya, warta anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua, adik-adik sekolah minggu. Untuk adik-adik kami, mari sama-sama kita mendengarkan warta anak sekolah minggu hari ini, tanggal 21 November 2021. Yang pertama, kita masih ibadah secara online.
Tapi walaupun kita secara online, kita harus tetap semangat. Yang kedua, untuk guru-guru sekolah minggu yang mengumpulkan anak-anak sekolah minggu di suatu tempat, tetap jaga protokol kesehatan. Dan yang ketiga, ini akan tetap kita ingatkan untuk anak-anak kelas 6 untuk tetap menghafal 1. Pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan titah. Ya, hanya itu saja warta anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita buka buku nyanyian kita, nomor 549 ayat 1 tambah 2. Kepada Yesus aku pergi, hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah memuji Engkau selamanya. Dalam cobaan kuatkanku, hanya firman-Mu penuntunku. Orang tuaku ingatkanlah, agar ke surga tetap sekal. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah memuji Engkau selamanya. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang melimpah yang Kau berikan pada kami hingga pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, dan juga telinga kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama membacanya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, Inang bertanya dulu. Di rumah siapa ada garam? Ayo tunjuk tangan. Loh, cuma berapa orang aja ya?
Oh, mamanya nggak beli apa, belum beli garam, habis gitu ya. Ayo Inang tanya sekali lagi, di rumah siapa ada garam? Ayo tinggi-tinggi. Oke, ternyata di rumah semua anak sekolah minggu rupanya ada garam. Siapa yang pernah mencicipi garam? Dibikin kayak gini. Rasanya gimana? Asin atau manis? Sepertinya Inang dengar seorang tadi anak sekolah minggu mengatakan, garam itu rasanya manis Inang. Betul enggak? Ya enggak dong. Yang rasanya manis itu apa? Gula. Garam rasanya asin. Iya. Siapa tahu kegunaan garam itu untuk apa? Kalau mama kita di rumah memasak, dikasih garam atau tidak? Kalau nasi dimasak tidak mungkin dikasih garam ya. Kalau air minum dimasak nggak mungkin dikasih air garam. Tapi kalau sayur dimasak dikasih garam tidak? Dikasih, tapi jangan banyak ya, nanti keasinan ya. Secukupnya. Supaya apa? Supaya ada rasa. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mau makannya, enak ya masakan mamaku ya. Karena tadi sudah dibikin garam. Kalau mamamu pulang dari pasar kaget, entah itu dari pasar apiari di SP, pastinya kan beli apa? Ikan basah ya. Ada ikan mujahir, ikan mas ya kan? Sesudah dibersihkan, pastinya tidak langsung dimasak, ya. Dikasih apa duluan? Dikasih garam, biar apa? Biar jangan bau. Mana tahu mamanya nanti pagi-pagi buta belanja, padahal masaknya nanti masih baru jam 9 atau jam 10. Dikasih garam dulu ke ikannya supaya jangan bau. Berarti garam itu fungsinya sebagai pengawet makanan. Itu dia. Apalagi gunanya garam? Ada anak-anak sekolah minggu yang tahu? Coba dulu. Kalau kamu kena ulat bulu, kulitmu kena ulat bulu, pastinya gatal. Coba dulu adik-adik sekolah minggu ngambil garam. Lalu digosok-gosok ya kan, gosok dengan garam. Pastinya itu tidak akan gatal lagi. Berarti membantu proses penyembuhan. Itu dia. Jadi banyak lagi fungsi garam. Oke, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak-anak sekolah minggu menjadi garam dunia? Itu fungsinya garam yang tadi, memberikan cita rasa. Karena garam itu tidak berfungsi lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk yang lain, untuk kehidupan yang lain. Garam itu tidak bermanfaat lagi untuk dirinya sendiri, tidak hanya bermanfaat untuk dia sendiri, tetapi untuk yang lain. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Jadi adik-adik sekolah minggu diinginkan oleh firman Tuhan supaya hidupmu itu mampu memberikan cita rasa. Cita rasa yang bagaimana, yang pahit kah, yang asam kah, yang manis kah, atau yang hambar kah? Mana? Ayo adik-adik sekolah minggu, pilih dulu cita rasa yang bagaimana. Tentunya cita rasa yang manis. Ya, jadi kesayangan orang tua karena dia bersikap yang baik, bertutur kata yang baik. Ingat atau mau melakukan, mendengarkan nasihat orang tua, rajin ke gereja, rajin berdoa, mau membantu siapa saja pun.
mau mendoakan temannya, mendoakan orang tuanya, mendoakan sesamanya. Itu dia. Sekalipun itu kamu anggap hal yang kecil, hal yang sepele, tapi Tuhan sangat senang bagi adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, ya. Apalagi rajin mendengarkan firman Tuhan, mantap sekali. Jadi apapun situasinya, mari kita hidup sebagai garam yang bermanfaat untuk orang lain. Menjadi hal-hal yang terbaik yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita, tetapi juga kepada orang lain. Yesus juga berkata yang kedua, kamu adalah terang dunia. Inang bertanya dulu, siapa suka di tempat-tempat gelap? Ada? Dibisikkan tadi sama Inang, aku takut loh Nang, kalau mati lampu pas tengah malam katanya. Sudah tertidur tapi gara-gara mati lampu jadi terbangun. Karena apa? Takut katanya kan. Kalau disuruh mama dulu, ayo pergi ke sana belikan garam ke kedai katanya kan malam-malam. Janganlah mak, takut. Kenapa takut? Jalannya sepi. Ada apa dengan jalan yang sepi? Ada apa di situ? Ada hantu katanya kan. Dia takut sama hantu. Padahal hantu sudah masuk ke televisi, betul apa tidak? Iya kan, sinetron-sinetron kan. Ada yang gondoruo, ada yang suster ngesot ya kan. Pernah kan anak-anak sekolah minggu yang nonton-nonton kayak gitu kan? Iya, jangan takut karena ada Tuhan. Tuhan yang menemani kita di setiap langkah kita. Jadi kalau disuruh mama sama bapak, kalau yang dekat-dekat ya kan, ya mak, kalau tidak aku butuh teman lo mak. Artinya kita berangkat dari rumah, pulangnya dengan selamat sampai di rumah. Hanya itu saja tujuannya ya. Tapi jangan takut kepada bego atau hantu. Itu. Ada lagi yang mengatakan seperti ini. Aku takut loh. Kemana? Ke kamar mandi sendirian. Emangnya ada apa di kamar mandi ya kan? Sendiri loh. Gak ada temanku katanya. Padahal masa mandi ditemani? Ya kan? Masa buang air kecil ditemani? Anak sekolah minggu harus menjadi pemberani. Karena apa? Karena Tuhan memberikan pelita bagi kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Rumah kita diterangi oleh cahaya lampu. Firman Tuhan mengatakan, gak mungkin dong lampu masa ditaruh di lantai atau di kolong meja atau di kolong tempat tidur, ya kan? Yang pastinya cahaya itu harus di tempat yang tinggi sama seperti matahari. Tuhan menciptakan di mana? Di atas bumi supaya matahari itu menyinari semuanya. Jangan ada yang tidak disinari kalau siang hari ya kan? Sekalipun bumi itu berputar, ada waktunya siang sekarang, ada waktunya malam, ya seperti itu dia. Karena bumi adalah sifatnya berputar. Tapi intinya matahari itu menyinari semua bumi. Yang kedua, matahari memberikan kehidupan bagi semua pengisi bumi. Itu fungsinya, menerangi jalan kita di waktu gelap, menunjukkan jalan yang harus kita jalani. Coba dulu kita berjalan di tempat-tempat gelap, di jalan-jalan yang gelap, ya kan? Pastinya kalau kita berjalan, ya kita tidak tahu di situ ada batu yang besarkah, yang kecilkah, ada benda-benda tajamkah, ada apakah di situ, kita tidak tahu. Jadi semua kita langgar. Gitu. Akhirnya ya barang-barangnya bisa hancur dong, ya kan?
Jadi anak-anak sekolah minggu, jangan ada yang suka di tempat-tempat gelap ya. Jangan suka di tempat-tempat yang gelap. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Anak sekolah minggu menjadi terang bagi siapapun. Contoh, kalau bapak sama mama di rumah berantem terus, ingatkan, mak jangan dong berantem melulu. Kalau dibilang bapak sama mama, itu bukan urusanmu. Iya, sebetulnya iya, enggak urusanku. Tapi kan enggak enak didengar telinga. Masa mama sama bapak berantem terus? Apa sih untungnya? Firman Tuhan mengatakan kamu harus menjadi terang dunia. Bukan hanya aku, tapi bapak mama juga. Ya ingatkan. Ingatkan, kalau bapak cuma asyik minum-minum tuak ya, tuak. Kalau ada ya, kalau ada. Kalau tidak ada ya jangan bilang bapak ini minum tuak padahal enggak minum tuak. Kamu yang salah ya kan? Ingatkan, Pak janganlah, malu dong. Masa minum tuak terus, masa mabuk-mabuk terus. Malu nengok tetangga, ribut terus tiap malam. Ingatkan, itu kan? Itu tandanya anak sekolah minggu itu menjadi garam dan terang dunia, terangi jalannya. Firman Tuhan juga menunjukkan bahwasanya Yesus itu sebagai terang bagi kita semua. Jadi setiap sisi yang gelap-gelap itu selalu dilihat oleh Tuhan dan perlu diterangi. Itu. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, firman Tuhan mengajarkan kita supaya melakukan segala sesuatu itu meneladani Kristus. Melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mau membantu yang berkekurangan. Anak sekolah minggu bisa tidak? Mungkin ada sekolah minggu mengatakan, masa aku membantu yang kekurangan, dari mana uangku? Aku aja minta dari mama. Enggak, membantunya bagaimana caranya? Doakan. Ya, Yesus itu selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Anak sekolah minggu bisa atau tidak seperti itu? Apa yang kamu berikan? Paling tidak doakan. Jadi anak-anak sekolah minggu harus seorang pendoa dong. Ya. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita harus mampu memberikan cita rasa yang begitu manis. Artinya hidup sekolah minggu mempunyai manfaat. Ada gunanya, ada fungsinya kehadiranmu di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah lingkunganmu, di sekolahmu, di gereja, dimanapun kamu berada. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau garam itu tidak lagi rasanya asin, mau dikemanain? Dibuang dan diinjak. Anak-anak sekolah minggu kalau tidak lagi ada gunanya di rumah, nggak ada lagi manfaatnya di rumah, kamu diapain? Itu dia kan, jangan sempat orang tua kita tidak peduli dengan kita, orang lain tidak peduli dengan kita, siapapun tidak peduli dengan kita. Jadi mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, menelaah, melakukan dan juga mengimani firman Tuhan itu sebagai penyemangat baru, sebagai kekuatan yang baru bagi anak-anak sekolah minggu untuk melakukan seperti yang disuruh oleh Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Jadikan Tuhan anak-anakmu sekolah minggu menjadi garam dan terang dunia yang selalu memberikan yang terbaik bagi semua orang melalui sikap, melalui perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tuntun, ajari dan berikan kekuatan kepada orang tua mereka untuk selalu mendidik anak-anakmu mengenal jalan Tuhan,
supaya kami bersama-sama Tuhan mengaminkan bahwasanya kuasa-Mu itu sangat begitu mulia dan begitu besar, yang mampu menjadikan kami seorang anak yang terbaik, yang mendidik kami untuk mengenal kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu besar, sehingga semua orang melihat kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Mahanaim. Mereka mampu berkarya, mereka mampu menjadi anak-anak yang terbaik karena Tuhan memberkati dan selalu mengajarkan hal-hal yang terbaik melalui orang tua mereka. Tuhan, pada saat ini Engkau berkati kami semuanya, juga ibadah kami kiranya menjadi yang terbaik, persembahan bagi Tuhan, penyemangat bagi kami untuk selalu bersekutu dengan firman-Mu. Kami juga membawakan keadaan negara kami ini, di mana COVID-19 sudah semakin mereda. Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Engkau hilangkan dari atas dunia ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu sekolah minggu bisa bertemu kembali dengan kami guru-gurunya di gereja-Mu yang kudus ini melalui ibadah kami untuk tahun yang akan datang. Kiranya anak-anak-Mu Engkau berangkatkan menjadi berkat bagi siapapun yang berada di sekelilingnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu, kita angkat tangan kita, tangan kanan. Kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. 2, 3. Hupelehon pele aku dan margabus au Tuhan. Iya, kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat 1 tambah 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu
Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.